Oke. Ini semua Oke, mungkin on cam apa? atau gimana? On cam boleh, semua on cam. Yo, on cam yo. Sama ini kan kalau di Priska mana Priska? Aku biru ya? Zoom yang biasa 45 menit sampai 1 jam, jadi nanti kita agak mengefektifkan waktunya aja, biar nggak terlalu lama nunggu. Tunggu mana Priska? Bentar, dia minta kode itu. Oke. Aduh, maaf banget ya, tunggu sebentar, ya kan? Gimana Tangerang, panas atau dingin? Tangerang ya panas sih, tapi kayaknya tidak sepanas di Solo mungkin ya. Yang pasti Bandung lebih dingin. Iya, Bandung sih jangan ditanya ya. Di mana Kang Azmi di sana betah? Jadi Kang? dibetah-betahin aja sih. Mungkin kenalin dulu aja ya. Jadi ini ada Lisa, ada Tafsi, ada Mbak Uyun, ada nanti Mbak Priska. Mungkin boleh lah kenalan satu-satu deh dari Mbak Lisa, silakan. Mungkin nama, terus asal atau apa gitu. Ya, kenalin. Saya Lisa Dwi Purnama Putri, biasa dipanggil Lisa. Sekelas sama Asmi, asalnya dari Pacitan. Tahu nggak Pacitan di mana? Enggak, saya nggak tahu. Di mana Lis Pacitan, Lis? Pacitan itu Jawa Timur, perbatasan. Kalau kalau dari Solo sih sekitar 2,5 jam sampai 3 jam lah. Itu tempat lahirnya. Kayak Bandung ya. Kayaknya Bandung ke Tangerang kejauhan. Kayak Bandung, mungkin Bandung Bekasi. Karawang nggak sih? Bandung Karawang biasanya 2 jam 3 jam. Udah sekarang Uyun, monggo silakan. Halo, aku Uyun Citrana. Kalau di SMA kadang ada yang panggil Hana, ada yang panggil Uyun juga. Nah, aku tinggal di Boyolali, tapi aku aslinya rumahnya Wonogiri. Udah, makasih. Oke, siap. Oke, terus Mas Tafsi. Halo semua. Kenalin Halo. Mas Angga. Nama aku Tafsir Ruwet Al-Hagigi, panggil aja Taf, Mas. Aku asal dari Papua Barat, Manokwari. Tapi orang Bugis, Mas. Oh, siap. Oke, satu lagi ada Mbak Priska. Silakan Mbak Priska. Oh ya, perkenalkan, nama saya Margarita Priska Novitasari, biasa dipanggil Priska, asalnya dari Magelang. Halo Mbak Priska. Borobudur ya? Ya. Oke, mungkin biar mengefektifkan waktu, kita mulai aja sesi wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau Kang Angga nanya, mungkin hari ini ada apa, terus yang akan ditanya-tanya hari ini itu seputar apa aja. Jadi for your info aja, kita ini sekarang mau nanya-nanya seputar job analysis. Mungkin karena Kang Angga udah terjun di dunia kerja, udah mengalami yang namanya rekrutmen kerja, terus bekerja itu seperti apa, jadi pasti seenggaknya tahu tentang job desk, job space, sama penilaian kinerja. Dan pertanyaannya juga tidak akan terlalu general, tapi lebih ke apa aja yang
kiranya ada di Kang Angga. Begitu ya, Kang? Siap. Oke, mungkin pertama boleh perkenalan diri dulu, sekarang kerja di mana, sebagai apa, gitu-gitu, Kang. Iya, ini kalau misalkan sinyal aku lagi menggunakan provider yang nggak menggunakan WiFi, soalnya WiFi di kosan aku lagi agak mati. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti suaranya kurang jelas atau di pertengahan memang ada agak delay. Kalau misalkan ada hal yang memang masih belum jelas, nanti bisa langsung chat aja langsung ke Kang Ashmi. Nanti Kang Ashmi teruskan ke saya, atau misalkan mau chat langsung ke saya juga boleh gitu ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Angga Margana. Saya asli dari Bandung, namun sekarang saya domisili di Tangerang, di kota Tangerang, berbatasan langsung dengan Jakarta Barat. Saya sekarang bekerja di Mandaya Royal Hospital Puri sebagai staf finance atau staf keuangan. Departemennya itu finance and accounting, namun saya ada di divisi business office gitu. Nah, di business office itu pun ada unit-unitnya lagi. Saya ini bagian dari staff billing dan guarantor letter atau GL kayak gitu. Saya di sini sebenarnya bekerja baru 4 bulan ya, baru 4 bulan. Jadi sebelumnya saya juga bekerja di rumah sakit tapi di Bandung, di Santosa Hospital Bandung. Itu sudah bekerja selama 3 tahun. Dari sana saya memutuskan untuk merantau. Kalau misalkan Kang Azmi atau Mas Azmi mungkin ya panggilan di sana itu, memutuskan merantau dari Bandung ke Solo untuk kuliah, kalau saya memutuskan merantau dari Bandung ke Tangerang atau ke Jakarta untuk bekerja gitu. Mungkin itu perkenalan singkatnya dulu ya Kang Azmi ya dan teman-temannya. Kalau misalkan dari teman-teman mau ada yang ditanyakan, boleh silahkan. Kang Azmi kenapa? Oke, dan for your info juga. Kenapa? Senyum-senyum mulu Kang Kenapa? Azmi. Senyum-senyum mulu Kang Azmi. Udah Ya. lama kita ketemu ya Kang Azmi ya. Iya, dan for your info aja buat teman-teman, Kang Angga ini Jajaka Kabupaten Bandung. Cie. Padang Dutanya Kabupaten Bandung. Oke. Iya, duta genre juga ya. Beda beberapa tahun aja. Oke, mungkin langsung ke topik ya, Kang. Kira-kira kan tadi udah dijelasin bahwa Kang itu di finance, terus GR atau apa itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan sih sebetulnya finance dan GR itu apa gitu. Terus bidang kerjanya itu seperti apa. Kemudian pokoknya job desk atau deskripsi jabatannya itu atau deskripsi posisinya itu seperti apa gitu, Kang. Oke, makasih ya Kang ya. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai jabatan saya, latar belakang pendidikan saya ini sarjana ekonomi, untuk prodinya itu manajemen gitu. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya, kamu kerja di mana sih? Ketika saya jawab kerja di rumah sakit, mereka pada kaget lah. Bukannya di rumah sakit itu yang bekerja itu dokter, perawat, analis laboratorium, radiologi, dan yang berkaitan tentang kesehatan. Namun, selain dari pelayanan kesehatan, di sana pun ada jabatan yang lain sebagai penunjang untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Salah satunya finance and accounting. Nah, saya ini berada di bawah departemen tersebut gitu, di unit business office gitu. Jabatan saya ini adalah billing dan GL, atau GL itu guarantor letter. Nah, di situ itu apa sih job desk dari billing dan juga GL? Job desk dari billing dan juga GL itu pertama memproses administrasi pasien rawat inap gitu. Nah, proses administrasi rawat inap itu berkaitan dengan tagihan atau invoice yang akan kita tagihkan kepada keluarga pasien ataupun kepada pasien tersebut gitu. Sementara GL itu adalah meminta surat jaminan kepada provider atau asuransi yang bekerja sama dengan
rumah sakit tersebut gitu. Nah, kalau misalkan dibilang saya ini adanya di bagian front office atau di back office sih gitu kan ya, pasti akan ada yang nanya seperti itu. Saya ini sebenarnya posisinya ada di semi back office. Saya ini tidak langsung pelayanan kepada pasien dan juga kepada keluarga pasien. Saya ini job desk-nya memverifikasi semua inputan atau semua administrasi dari pasien tersebut. Jadi obat-obatan, alat kesehatan, pemeriksaan, laboratorium, radiologi, dan yang lainnya, sebelum pasiennya pulang, datanya harus saya verifikasi kembali. Apakah tarifnya sudah sesuai dengan tarif rumah sakit atau belum, apakah memang ada hal-hal yang terlewat atau belum, dan saya pun harus konfirmasi kepada unit-unit terkait gitu. Nah, terus posisi saya di finance sebagai apa sih? Bukankah saya ini tidak ada di big office-nya langsung atau seperti apa? Jadi, karena saya mengenai dengan tagihan, itu berkaitan dengan keuangan. Jadi, laporan setiap hari dan laporan setiap bulannya pun saya serahkan kepada finance and accounting-nya gitu. Jadi, saya itu ada atasan di mana atasannya itu atasan langsung manajer keuangannya langsung gitu Kang Azmi dan teman-teman. Mungkin dari teman-teman boleh silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung kita masih bareng-bareng. Gitu. Baik Mas, saya mau tanya nih Mas. Ya. Mas Angga dapat info lowongan dan keterangan job spesifik. Suaranya Dari mana, terputus Mas Taps. Oh iya maaf Mas. Gini, dapat info lowongan dan keterangan job itu dari mana ya Mas kalau boleh tahu? Halo. Suara saya masuk nggak Kang? Kang. Ya. Kang, suara Sorry, Oke. Tadi terputus ya, maaf ya. Boleh diulang, iya. maaf. Ya, baik Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, dapat info lowongan dan keterangan jobnya itu dari mana ya Mas? Ya, kalau misalkan saya dapatnya dari mana sih, dapat lowongan dan juga jobs dari mana? Pertama sih, saya kan udah lulus ya dari kampus. Nah, di kampus itu pasti ada grup alumni gitu kan. Nah, di grup alumni itu biasanya dari dosen ataupun rekan-rekan dan teman-teman dari mahasiswa kita suka nge-share jobs atau lowongan pekerjaan. Jadi saya tahunya sebenarnya simpel sih dari grup alumni gitu. Dan juga karena background saya dari rumah sakit, sebenarnya ketika kita memiliki latar belakang yang sama, melamar kepada pekerjaan yang sama pun sebenarnya itu lebih mudah karena dari perusahaan itu, apalagi perusahaan baru pasti akan melihat atau mencari karyawannya yang memiliki pekerjaan di posisi yang sama dan di cabang atau di industri yang sama gitu. Jadi sebenarnya banyak channel yang bisa kita dapat. Kalau misalkan pertanyaan dari Mas Tafsir, dari mana aja sih bisa kita lihat lowongan pekerjaan? Bisa dari Instagram, media sosial, bisa dari teman atau kerabat, dan bisa juga biasanya dari sekolah atau misalkan dari kampus punya job desk sendiri masing-masing gitu. Nah, kalau saya kebetulan saya punya teman yang sebelumnya sudah bekerja di perusahaan saya sekarang, dia share di grup alumni, ya saya apply gitu, dan tidak lama, hanya selang 2 minggu saya sudah dapat panggilan untuk interview gitu. Itu Mas Tafsir. Ya baik Mas, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Boleh mungkin dari yang lain, dari Mbak Lisa, dari Mbak Priska atau Mbak Uyun, atau mungkin dari Kang Angga yang mau nanya-nanya juga boleh. Kita dua arah aja.
Nanya-nanya apa ya? Dari kalian dulu aja, nanti saya di akhir tanya-tanyanya. Mas, Kalau masih maaf, ada waktunya. Oke. Mas Angga, maaf, ngomong-ngomong tentang pekerjaan nih. Kesulitan apa aja Mm-mm. sih yang Kak Angga sendiri alamin selama menjadi seorang staf Finen di Mandaya Royal Hospital Puri? Pasti kan ada tuh kesulitan-kesulitannya. Nah, kira-kira apa aja tuh, Kak? Terima kasih. Ya, kesulitannya sebenarnya kalau misalkan saya list ya, kesulitan saya setiap hari itu pasti banyak, dan saya juga kadang ngeluh dengan kesulitan tersebut gitu, karena ini perusahaan atau rumah sakit baru ya, ini rumah sakit baru soft opening, belum grand opening, jadi saya itu harus beradaptasi dengan sistem teknologi yang ada di rumah sakit gitu. Jadi finance itu memiliki sistem teknologi keuangannya. Jadi kita mau meng-charge atau menginput pemakaian pasien itu melalui apa? Kita kan nggak mungkin input secara manual ya, secara manual di Excel atau secara manual di Microsoft Office. Nah, kita pun memiliki sistem teknologi rumah sakitnya, sistem manajemen rumah sakit yang dibilangnya seperti itu. Nah, cara adaptasi dalam sistem tersebut yang membuat kita kesulitan. Pertama, karena sistem ini adalah sistem baru yang memang setiap karyawan yang masuk ke perusahaan atau ke rumah sakit ini, dia belum pernah berkenalan atau belum pernah beradaptasi dengan sistem ini. Karena kebetulan rumah sakit yang saya kerja ini sistemnya itu dari luar negeri, bukan dari Indonesia gitu. Jadi kalau untuk masalah inputan atau masalah mengenai ke rumah sakitan atau mengenai permasalahan di rumah sakit sih, kita karena yang bekerja sudah berpengalaman di rumah sakit, jadi kita tidak kesulitan. Ya, kesulitannya hanya di bagian sistem, bagaimana kita beradaptasi dari sistemnya gitu. Jadi dimanapun nanti kalian bekerja, dari perusahaan kalian pun pasti memiliki sistem manajemen perusahaannya masing-masing. Nah, adaptasinya pun pasti memerlukan waktu. Kayak gini deh, simpelnya. Dalam pengisian apa ya, KRS, kartu rencana studi, masih disebut itu nggak sih kalau sekarang, Mas Asmi? Kalau misalkan kalian udah lulus, kalau kalian sudah apa namanya semester 1, semester 2 kan mau daftar ulang ke semester berikutnya, pasti kalian harus mengisi KRS kan, kartu rencana studi kalau aku dulu ya. Nah, di situ itu ada sistem perkuliahannya atau sistem kampusnya yang harus digunakan oleh mahasiswanya kan, harus ada panduannya. Nah, itu pun sama di perusahaan yang akan kalian tuju atau yang perusahaan saya saat ini. Mereka memiliki sistem manajemen rumah sakit di mana setiap karyawannya harus memiliki adaptasi cepat, karena sistem tersebut akan digunakan dan pasti digunakan dalam setiap pekerjaan setiap harinya gitu. Gitu Mbak Uyun. Oh Kalian iya, masih pada makasih banyak. ada lagi yang lainnya? Sebentar. Oh, boleh, silakan. Ya, mau tanya sarana prasarannya yang digunakan itu apa aja ya? Gimana Mbak Lisa? Sarana prasarana. Oh, oke. Sebentar, mungkin sebelum itu, sebenarnya kita ada PPT-nya ya Kang. Jadi biar nggak terlalu ngawang gitu ya, nggak terlalu berandai-andai gitu. Jadi kita share dulu PPT-nya, nanti biar jelas gitu. Mungkin Mas Tafsi bisa allow atau bisa izinkan partisipan untuk share screen. Host, halo. Tekan apa ya, Kak? Halo. Iya. Apa ini? Make host, kah? Izinkan. Bukan. Halo. Izinkan allow to share screen. Nggak ada tulisannya di sini.
Ada. Di bagian partisipan. Sabar. Namanya Asmi itu klik more. Terus Allow share screen. coba lihat di ada nggak? Atau enggak kamu yang share screen, Taf? Ya udah, PPT-nya kirim. Nah, sambil kirim mungkin dari Lisa tadi boleh dilanjutin aja dulu ininya. Iya, boleh Ya. Mbak Lisa tanya apa? Saya tadi nanya sarana prasarana yang digunakan itu apa ya, Mas? Sarana prasarana. Mohon maaf ya, delay suaranya tidak terdengar sama sekali. Sarana prasarananya Pak yang digunakan seperti apa? Gitu. Halo? Sarana prasarana yang digunakan. Oke. Kalau misal aku jawab ya, kalau misalkan ditanya sarana dan juga prasarana yang digunakan di rumah sakit, ya sarananya banyak sekali yang digunakan di rumah sakit gitu, berkaitan dengan gedung rumah sakitnya, dengan perlengkapan kesehatannya, dengan SDM-nya dan yang lainnya. Jadi kalau misalkan di di divisi aku, sarana dan juga prasarana yang digunakannya pertama ya pasti sistem manajemen teknologi perumah sakitannya. Terus juga yang pasti berkaitan dengan unit-unit yang lainnya. Sebenarnya ini kompleks dan juga nggak bisa aku jawab secara detail karena ini berkaitan dengan hal-hal yang memang nggak bisa aku share secara keseluruhan ya kalau misalkan mengenai prasarana karena itu berkaitan dengan teknologi perumah sakitan kita. Itu cuman kalau misalkan nanyanya secara general sarana apa aja sih yang ada di rumah sakit, ya pasti berkaitan dengan alat-alat kesehatan. Cuman kalau misalkan bertanya tentang prasarana dan juga sarana yang ada di departemen atau divisi aku nggak bisa jawab secara detailnya. Oke, mungkin itu ya terkait dengan sarana prasarana. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Priska. Silakan, Mbak. Halo, Mbak Priska. Iya, gimana Mas Azmi? Halo, Mbak Priska, Pak sudah bisa terdengar? Entah punyaku hitam. Oh, ya udah, aku backup dulu aja ya. Mungkin ini langsung ke intinya aja ya, Mas. Ya, Kang. Karena tadi kan wawancara ini untuk mengetahui job desk dan juga job space dan juga nanti ada standar penilaiannya juga. Nah, yang kedua ini lebih ke job space-nya. Mungkin nanti Kak Angga sendiri bisa langsung menyebutkan kayak misal nama nama jabatannya apa, bagiannya apa gitu ya. Terus kayak tingkat pendidikan yang dibutuhkan atau yang persyaratan tingkat pendidikannya itu apa
kayak gitu. Terus kalau ada persyaratan yang lain-lain, monggo boleh disampaikan saja. Oke, siap-siap. Aku izin off cam dulu ya, Mas ya, sebentar. Sambil aku jawab. Ini poin A sama poin B berarti langsung aku jawab aja ya, Mas ya. Iya, langsung. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Untuk poin A, identifikasi jabatan. Pertama, nama jabatan aku itu Staff Billing dan GL. Itu bagiannya atau divisinya itu dari Business Office atau departemennya dari Finance and Accounting gitu. Untuk persyaratan tingkat pendidikan di jabatan aku itu minimal D3, sarjana ekonomi atau D3 administrasi rumah sakit gitu. Kebetulan aku S1 ekonomi. Untuk pengalamannya, karena di sini rumah sakitnya rumah sakit baru, pengalamannya itu minimal 3 tahun pernah bekerja di rumah sakit dengan jabatan yang sama. Terus pengetahuan dan keterampilannya itu ya basic sih sebenarnya, bisa menggunakan komputer, paham akses internet, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan minimal pasif bahasa Inggris, dan juga tidak memiliki logat kedaerahan gitu. Kebetulan sih aku waktu awal-awal masih punya logat Sundanya ya, kayak gitu. Itu pun aku lagi sedikit-sedikit untuk menghilangkan logatnya, tidak menghilangkan rasa cintanya pada daerah, tapi sedikit-sedikit menghilangkan logatnya, karena kalau bekerja di perusahaan besar atau perusahaan di Jakarta, salah satu persyaratan yang padahal nggak perlu kita pikirkan, yaitu logat kedaerahannya tidak boleh terlalu kental gitu. Persyaratan fisiknya itu untuk laki-laki di sini sebenarnya punya persyaratan fisik nih perusahaan aku. Untuk laki-laki itu minimal tinggi itu 170, untuk wanita itu 165 kalau nggak salah. Terus untuk badan harus proporsional gitu. Terus untuk jenis kelamin, untuk di bagian aku itu bebas, bisa laki-laki dan juga pria. Usia maksimal itu di usia 35 tahun. Untuk status perkawinan, yang single boleh melamar, yang sudah nikah pun boleh melamar. Untuk kewarganegaraan Indonesia, kemampuan khusus nggak ada kemampuan khusus sih sebenarnya, cuman yang harus ditekankan di sini dia harus mengerti mengenai alur dan juga konsep dari rumah sakit supaya bisa nyambung kepada job desk-nya yang akan dia terima nantinya. Gitu, Mas Azmi dan teman-teman. Nah, jadi mungkin boleh Mbak Priska langsung melanjutkan. Halo? This meeting no longer has a time limit, Mas. Oh iya. What your solution for Berapa this? menit lagi ya? Nothing notice. Oke deh, sebelum ditutup mungkin ya, kita bisa ini dulu aja, maksudnya kita bisa dokumentasi dulu aja, nanti untuk tanya-tanya lebih jauhnya mungkin bisa via chat ya, Kang? Boleh Mas, saya sangat terbuka sekali ya. Ya, karena ini kan yang Oh ya, sebelum tidak ditutup aku boleh. Boleh apa? Iya. Boleh minta doanya ya buat teman-teman semuanya, doanya. Aku bulan ini insya Allah bakal ada tes CPNS, mudah-mudahan dilancarkan.
gitu. Biar tidak jadi pengabdi perusahaan, biar bisa jadi pengabdi negara aja gitu. Amin. Amin. Amin kan dong. Amin. Good luck, Kak. Oke, mungkin boleh yang lain kita on cam dulu supaya nanti nggak langsung ke riset. Mas Taf bisa ini ya, bisa SS ya. Ayo, Mbak Uyun ini kok blue screen ya kalau di aku. Aku juga nggak tahu, padahal ini udah on cam, tapi belum gitu. Mungkin background-nya diganti, coba background-nya. Nggak pakai Mbak background, Priska, ayo. nggak pakai background akunya. Oh ya udah. Ayo mungkin Taf bisa dihitung ya. Ya. Untuk slide pertama. Satu. Nggak ada slide-slide. Diharapkan semua peserta untuk tersenyum manis. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi pasang gaya. Gimana? Pasang gaya, Mas. Mau begini boleh, mau begini pun boleh. Oke. Pasang gaya ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Sudah, Mas. Itu Uyun Oke, bisa. dokumentasi aman. Aman. Itu tuh Uyun. Uyun bisa nggak? Oh, mungkin Iya, dari iya, Mbak. iya, baru bisa aku. Oh. Ya, mungkin dari Mbak Priska tadi ada pertanyaan yang belum tersampaikan, boleh disampaikan sekarang sebelum waktunya habis. Halo Mbak Priska. Ya, gimana? Halo Mbak Priska. Ya, mungkin tadi ada yang ingin ditanyakannya, langsung aja ditanyakan Mbak. Oh ya, saya mau tanya, kriteria apa saja yang ditetapkan dalam menilai kinerja karyawan? Kalau untuk penilaian karyawan itu sebenarnya dilakukan oleh atasan langsung kita gitu. Nah, atasan langsung saya itu adalah seperti SPP saya. Nah, penilaian itu setiap perusahaan memiliki batas waktunya masing-masing. Kalau di perusahaan saya sebelumnya per 1 tahun itu baru penilaian karyawan. Kalau misalkan di perusahaan saya sekarang itu pun sama per 1 tahun baru penilaian karyawannya. Nah, indikator apa aja sih yang dinilai oleh atasan kita untuk karyawan atau kinerja apa saja yang harus dinilai? Yang pasti sih tiap karyawan punya performa masing-masing. Saya pun untuk di perusahaan saya sekarang, saya belum tahu penilaian apa aja yang akan dinilai oleh atasan saya. Namun setahu saya, bagaimana caranya kita memberikan solusi pada case-case tertentu itu pun menjadi penilaian yang nantinya akan dilakukan. Penilaian itu pertama atasan langsung, kedua atasan tidak langsung, ketiga kepada HRD. Nah, HRD ini yang nantinya akan memutuskan apakah karyawan tersebut akan dilanjut untuk kontrak kerjanya. Pertama. Kedua, apakah ada rekomendasi untuk menjadi karyawan tetap? Ketiga, apakah diberhentikan dengan kontrak yang sudah ada gitu. Nah, jadi penilaian itu akan dilakukan ketika masa tenggang waktu kontraknya 1 bulan maksimal akan habis gitu. Oh Gitu iya, Mbak Priska.
Kalau nanya tentang indikator Kalau kontrak sendiri berapa? yang dinilai apa, Mas? Enggak, langsung diteruskan aja, Kang. Oh, sudah cukup, Mas, aku. Maksudnya kan itu berarti at least 1 bulan sebelum masa kontrak berakhir. Nah, itu untuk tiap kontraknya itu apakah sama jangka waktunya atau berbeda tiap orangnya gitu? Ya, untuk tiap perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing gitu. Nah, kalau untuk di perusahaan aku sekarang, aku itu dikontrak 1 tahun terlebih dahulu. Semua karyawan yang masuk ke perusahaan aku sekarang dikontraknya hanya 1 tahun dulu. Nanti setelah 1 tahun akan pembaharuan kontrak. Yaitu pembaharuan kontrak itu ada form penilaian yang dinilai langsung oleh atasannya. Selama 1 tahun kita bekerja, kinerja kita itu seperti apa. Di sana punya indikatornya gitu. Nah, indikator tersebut akan dilaporkan kepada HRD, poin-poinnya seperti apa gitu. Dan kita pun berhak untuk melihat grade A, grade B, grade C. Kalau misalkan di perusahaan kita, aku ngomongnya pengalaman aku di perusahaan yang dulu aja ya. Jadi aku di perusahaan aku yang dulu itu penilaiannya per tahun. Ketika 1 tahun aku dinilai memang memiliki penilaian yang bagus, otomatis akan direkomendasikan untuk dikontrak kembali, gitu kan. Nah, tahun keduanya seharusnya menurut peraturan pemerintah. Halo. Tetap. Nah, itu sih pilihan ya. Jadi yang namanya penilaian itu sifatnya harus sangat-sangat objektif yang dilakukan oleh atasan kita. Jadi penilaian akan dilakukan setiap habis kontrak. Kalau kontraknya cuma 1 tahun berarti per tahun. Kalau kontrak selanjutnya 2 tahun berarti 2 tahun akan dilakukan kembali penilaian. Oke. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin mengingat waktu juga sudah hampir 1 jam, jadi nggak enak juga mengganggu waktunya Kang Angga. Saya atau kami mengucapkan banyak terima kasih pada Kang Angga yang udah mau diwawancara, dan juga terima kasih ke teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai hari ini. Karena dokumentasi udah, mungkin untuk sesi wawancara udah selesai, tapi mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dari Kang Angga yang ditanyakan, monggo lah sambil nunggu ininya di countdown. Kalau materinya udah gitu. Ya, semoga kalian tidak salah memilih narasumber ya. Saya hanya bisa menjawab sesuai dengan pengalaman saya aja gitu kan ya. Kalau misalkan memang kurang puas dengan jawabannya, ada yang memang mau ditanyakan kembali, bisa di-chat saja ke saya. Kadang saya lebih bisa mendeskripsikan kepada tulisan dibanding komunikasi sebenarnya gitu kan. Ini komunikasi secara verbal. Terus nanti kalau misalkan saya main-main ke Solo, ajak-ajak saya buat main-main ya, Mas Azmi dan Mas Tafsir dan Mbak yang lainnya gitu. Karena rencana sih saya mau ke Solo juga nanti gitu. Nanti kalau mau ke Bandung juga nanti saya ajak kalian Siap-siap ke. kayak dicari banyak. Baik Mas, nanti kita grill sampai pagi. Tuh diajak Gimana? nge-grill. Mungkin kami muntos ke dia di infoan wae we nya. Kayak tiasa dicarioskeun. Siap, hatur nuhun Kang Azmi. Kang Azmi kalau pulang ke Langsung. Bandung kabar-kabarin, nanti saya juga pulang ke Bandung. Mohon siap-siap. Kayak dikabaran lah. Tapi dukanya, iya duka iraha, duka akhir tahun, duka awal tahun ya kumaha engke we nya.
Aya deui anu bade ditaroskeun mangga ka rencangan sadayana. Pamit ti Kang Angga bade Angge dicariosan. bahasa Sunda Kang teu aya nu ngartos. Ya, dari teman-teman udah atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh silakan. Kata udah cukup aja. Udah cukup kayaknya Mas ya teman-temannya. Udah pada malu. Ya udah, berarti dengan ini kita anggap selesai ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kang Angga hatur nuhun pisan, punten pisan ngawagel waktosna. Terus ke teman-teman juga makasih banyak udah gabung. Berarti tinggal nanti bikin PPT dan mohon izin ya Kang Angga ini nanti diupload dan juga dipresentasikan ya. Siap Mas. Oke. Oke, mungkin sekian yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini, siang ke sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Oke, selamat siang. Jangan dulu keluar. Nanti yang bikin PPT siapa? Sudah nih Kang. Itu baru aku mau nanya. Oh.